Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua FA. Di video kali ini kita akan membahas seputaran cryptocurrency lagi ya guys. Terutama untuk Terra Luna ya guys. Kita akan bahas untuk Terra Luna yang sekarang, apakah worth it kah untuk dibeli atau tidak, atau pantaskah kita ngehold Luna sekarang di harga murah atau tidak. Kita akan bahas. Yang pertama kita akan melihat dari coin market cap terlebih dahulu ya guys. Di coin market cap terlihat circulation supply-nya tidak bertambah banyak dari yang kemarin. Sekarang di angka 6.534-an billion Luna ya guys, yang sudah beredar di pasaran. Jadi untuk 24 jam terakhir Luna naik dengan 2,86% ya guys di 24 jam terakhir. Ini dari coin market cap. Dan yang kedua kita akan bahas di sini ya guys untuk technical analisa. Di sini kita bisa lihat yang pertama yang kita perhatikan yaitu chartnya Luna di sini. Ini gua ambil dari time frame 1 jam. Ini udah agak berkorelasi atau sudah mengikuti chartnya Bitcoin ya guys. Kita bisa lihat Bitcoin di sini. Kita akan hilangkan ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita hilangkan, kita ke sama-sama time frame 1 jam ya guys. Di sini terlihat Bitcoin sideways ya guys. Kita bandingkan dengan chartnya Luna di 1 jam terakhir, masih sama ya guys. Di sini sideways Lunanya, bertanda apa? Jika korelasinya sudah masuk ke Bitcoin di sini. Karena kenapa Bitcoin adalah mother dari semua cryptocurrency ya guys. Jadi yang memegang market cap terbanyak di cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan rata-rata ya guys, hampir 90% cryptocurrency, token atau koin di cryptocurrency, jika Bitcoin naik maka mereka juga akan ikut naik ya guys. Jika Bitcoin turun, kebanyakan mereka akan juga ikut menurun ya guys. Nah, di sini Terra Luna sudah terlihat sedikit mengikuti arusnya Bitcoin ya guys. Di sini masih sideways, ini sama, Terra Luna juga sideways. Dan poin yang kedua dari technical analisa Terra Luna, yang pertama kita lihat dari akumulasi dari indikator ya guys. Ini indikator akumulasi dan distribusi. Kenapa dari sini? Kalau semua indikator itu keakuratannya sudah tidak baik ya guys, sudah oversold untuk Terra Luna sendiri. Nah, di sini di akumulasi dan distribusi terlihat belum ada pergerakan yang signifikan ya guys. Contohnya di sini ada akumulasi yang sangat banyak ya guys. Nah, lalu di sini ada distribusi sedikit demi sedikit, belum ada volatilitas dalam market. Dan yang terakhir ya guys, bila kita zoom dari sini, ini terlihat cukup, garisnya bisa dibilang cukup lurus ya guys, tidak ada volatilitas. Artinya apa? Di sini volumenya pun sangat rendah ya guys. Di sini tidak ada volume buy atau seller yang mendominasi. Jadi cenderung orang-orang itu pada dasarnya sudah meninggalkan Terra Luna, entah itu tidak mau membeli ataupun tidak akan menjual ya guys. Mereka lebih memilih wait and see. Dan yang kedua dari indikator di sini ya guys, yang bawah ini bernama indikator. Nah, indikator yang kedua di sini yaitu OBV. Ini bisa kalian cari di TradingView ya guys, OBV, on balance volume ya guys. Di sini bisa kalian klik. Nah, di sini juga sama ya guys, tidak ada pergerakan sama sekali. Dari sini bisa kita lihat, di sini terlihat lurus, tidak ada volatilitas yang terjadi ya guys. Entah itu jual atau beli, entah itu di area demand atau supply, tidak ada pergerakan yang volatilitasnya tinggi ya guys, cenderung lurus. Ini artinya apa? Ini artinya yaitu sama dengan yang di atas tadi, di akumulasi dan distribusi, orang-orang tidak masuk dan tidak keluar di koin Luna di sini ya guys. Dan poin yang ketiga yaitu gua akan sedikit kasih info ya guys, di Luna Foundational Guard atau LFG research di sini ya guys. Di sini ada total balance-nya di LFG sekitar 226,81 miliar US dollar, yang dibagi bisa kalian lihat di
Untuk pemegang terbanyaknya yaitu 63% di USD, dan yang kedua di efek 27%, dan sisanya ada di BNB dan Bitcoin ya guys. 4,2% Bitcoin dan 5,4% di BNB. Dari sisa balance di sini total 226,81 miliar US dollar ya guys. Cuman tinggal segini ya guys untuk sisa dananya. Jika ada kelebihan yaitu mau nggak mau Dokon harus mengeluarkan isi dompetnya sendiri atau modal lagi ya guys, mengeluarkan modal lagi. Nah, untuk poin yang ketiga di sini kan ada Luna versi 2.0 atau bisa dibilang fork. Lebih enaknya kita bisa bilang migrasi ya guys, dari Luna yang lama, dari Luna yang ini ya guys, dari Luna yang ini itu migrasi ke Luna 2.0, dan yang ini akan diganti dengan koin bernama Luna Classic atau Lunat ya guys, LUNAC. Dan pada akhirnya Dokon memilih keputusan untuk forking atau bisa dibilang migrasi ke Luna yang baru. Untuk saya pribadi, masalahnya di Luna yang lama yaitu harus di burning ya guys, dan dikeluarkan korelasinya dengan UST atau jaringannya dikeluarkan dengan UST dan diadakan burning. Cuman dari burning tersebut untuk di harga sekarang, di harga kurang lebih 0,03 kali 1 US dollar, itu memerlukan biaya yang lebih dari ini ya guys, lebih dari 226,81 miliar untuk burningnya sendiri ya guys dari Luna sekarang. Kenapa Dokon memilih forking atau imigrasi ke Luna 2.0 itu karena biaya yang akan dikeluarkan di Luna 2.0 itu lebih cenderung sedikit ya guys. Jika dia benar-benar udah quick migrasi dan udah rilis, ini berganti dengan Luna Classic. Dan apabila itu yang terjadi, kita belajar dari yang pertama ya guys. Poin yang pertama kita belajar dari BitTorrent atau BTT. Di situ di BTT yaitu migrasi dari yang BTT lama ke yang baru yaitu swap ya guys, via swap di blockchainnya yang baru. Nah, apabila itu yang terjadi ke Luna, ini contoh ya guys, ini sebagai contoh. Jika kalian mempunyai contoh 100 Luna di harga sekarang kurang lebih kita bilangkan aja 1.000 rupiah ya guys, 1.000 rupiah. Nah, jika kalian migrasi ke Luna ke 2.0 di harga sekarang mungkin satu lunanya $1 ya guys, itu tidak akan dikalikan 100 Luna kalian di sini ya guys. Jadi tetap 1.000 rupiah ini akan migrasi ke Luna yang baru, atau bisa dibilang kuantitinya ini yang tadinya di Luna yang sekarang 100 Luna itu bisa menjadi 10 Luna ya guys. Jadi kuantitasnya yang dikurangin jika migrasinya seperti itu. Tapi jika migrasinya seperti kejadian Ethereum pada kurang lebih tahun 2016 yang lalu ya guys, di Ethereum itu kemungkinan besar akan seperti Ethereum Classic. Nah, jika demikian yang terjadi, maka Luna kalian tetap stuck di harga yang sekarang ya guys, di harga ini, dan mengikuti arusnya Bitcoin. Jika Bitcoin naik, maka Luna yang ini akan naik, dan naiknya pun bisa kita ukur dari kenaikan Bitcoin juga ya guys. Contoh naik 30%, jadi Luna yang di sini juga naik 30% ya guys. Kurang lebih sampai sini. Jika Bitcoin naik ya guys, itu tidak akan berdampak positif pada kalian, para holder Luna ya guys. Tidak akan berdampak positif pada holder Luna ya guys. Jadi intinya untuk sekarang lebih hati-hati ya guys. Jika dua skenario itu yang terjadi, maka yang dirugikan siapa? Para holder Luna sendiri ya guys. Yang sekarang udah serok Luna banyak di sini, beribu-ribu Luna, itu jika migrasi ke Luna 2.0 maka kuantitasnya dari koin Luna sendiri yang dikurangin, tapi jumlah aset berupa USD atau rupiah atau BUSD kalian itu tetap sama ya guys. Contoh kalian invest di Luna, beli Luna sekarang dengan total $100,
Nah, jika kalian migrasi ke Luna 2.0, tetap itu jumlahnya kalian itu hanya $100 asetnya, tidak bertambah di harga Luna yang baru itu. Mengapa demikian? Karena jika migrasinya menggunakan kuantitas dari Luna tersebut, maka sama halnya dengan Luna yang lama ya guys. Jadi circulation supply-nya otomatis akan tetap di sini jika tidak kuantitasnya yang dikurangin ya guys. Itu saja yang gua sampaikan untuk koin Luna hari ini. Jadi di sini pada intinya ya guys, untuk poin yang pertama yaitu Terra Luna sekarang itu sudah agak berkorelasi dengan Bitcoin ya guys, walaupun volumenya sedikit. Dan yang poin yang kedua yaitu jika ini masih jika ya guys, ini masih belum rilis. Jika Luna 2.0 rilis dan migrasinya seperti yang diterapkan BitTorrent, maka akan kuantitas dari koin Lunanya yang dikurangin ya guys. Contoh yang sudah saya katakan tadi, kalian serok di sini $1.000 atau $2.000, maka setiap kalian migrasi itu kuantitasnya yang dikurangin. Kuantitas yang dikurangin itu maksudnya total koin Luna kalian itu akan dikurangin, tapi total aset kalian itu tetap sama, $1.000 atau $100 itu dari total aset kalian ya guys. Nah, untuk poin yang ketiga itu jika migrasi Luna yang lama, Luna klasik ke Luna 2.0 yang baru itu seperti Ethereum, maka Luna yang lama, holder Luna klasik, akan dirugikan sangat besar ya guys. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kepercayaan untuk Luna yang sekarang itu sudah berkurang begitu drastis ya guys. Dan yang kedua, harganya tidak akan naik, maksudnya tidak akan naik ke $1 pun guys. Kita bicarakan ke $1, itu tidak akan mungkin dari supply yang sekarang ya guys, kecuali ada burning dan koneksi dari UST itu diputuskan, kecuali 2 poin tersebut ya guys. Untuk berita dan analisa Terra Luna hari ini cukup sampai di sini. Bila ada info yang lebih lanjut, gua akan share di grup Telegram ya guys. Bagi yang belum join di grup Telegram, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Linknya gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Sekian berita dan analisa untuk Terra Luna hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ya guys di video ini. Terima kasih dan bye bye.